Bahkan setiap tanggal 17 Agustus wajib pasang bendera merah putih di rumah-rumah kalian. Siapa yang nyuruh? Itu fatwa Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang. Indonesia ini jadi aman, jadi merdeka, jadi makmur itu karena kenapa? Karena ala tariqatil habaib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita sahabat-sahabat dalam topik pembahasan tentang habaib yang mengklaim banyak hal di Indonesia. Mereka mengklaim bahwa pahlawan-pahlawan kita adalah keturunan mereka, keturunan habaib, keturunan Ba Alwi. Dan mereka juga mengklaim jasa-jasa mereka tentang kemerdekaan Indonesia. Kita dengarkan dulu klaim-klaim para habib ini. Bahkan setiap tanggal 17 Agustus wajib pasang bendera merah putih di rumah-rumah kalian. Siapa yang nyuruh? Itu fatwa Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang. Lambang negara Garuda, siapa yang buat? Al-Habib Asy-Syarif Hamid Al-Ghadri dari Pontianak. Keluarga baginda Nabi Muhammad. Gak ada itu. Saya kemudian tersinggung dari itu ketika peran ulama-ulama Indonesia dan para pejuang Indonesia itu diremehkan. Misalnya, cerita bahwa proklamasi kemerdekaan Mei 17 Agustus itu karena bisikan Habib tertentu kepada Bung Karno itu kan tidak pernah ada dalam cerita itu. Indonesia ini jadi aman, jadi merdeka, jadi makmur itu karena kenapa? Karena ala tariqatil habaib. Habib, tidak ada Habib. Cerita Habib ini tidak pernah ada di dalam sejarah kecuali dulu menjadi Usman Yahya itu menjadi muftinya Belanda, yang mengharamkan kita melawan Belanda. Justru itu Habib yang jelas itu tertulis dalam sejarah. Kalau dari majalah Historia yang berjudul Doa Habib untuk Ratu Belanda yang diterbitkan 19 November 2020. Ini yang dimaksud oleh Pak Mahfud yang tadi, seorang Habib yang membantu Belanda. Lebih dari 100 tahun yang lalu, seorang Habib bernama Sayyid Usman bin Yahya juga pernah bikin geger karena doanya di Masjid Pekojan, Batavia pada 2 September 1898. Sang Habib ini mendoakan Ratu Wilhelmina panjang umur, sejahtera dan sehat senantiasa. Dia juga berdoa semoga kerajaan Belanda bersinar terang dan rakyat Hindia Belanda dikaruniai hasil bumi, perkebunan, dan hasil tambang. Kemudian dalam sebuah artikel di Jakarta Islamic Center yang berjudul Ulama Hadrami yang Kontroversi, diterbitkan tahun 2016, kita scroll ke bawah sampai ketemu artikel yang kita butuhkan. Nah ini, kita perlu bertanya mengapa Sayyid atau Habib Usman tidak setuju terhadap upaya kaum muslim melakukan jihad terhadap pemerintah Belanda. Jadi betul yang dikatakan oleh Pak Mahfud yang tadi, bahwa Habib ini, Habib Usman bin Yahya, tidak setuju kaum pribumi berjihad melawan pemerintah Hindia Belanda, melawan penjajah Belanda. 60 tahun sebelum Habib ini melarang jihad melawan Belanda, Pangeran Diponegoro bertempur mati-matian melawan Belanda pada tahun 1825 sampai 1830. Dan pada saat Habib Usman bin Yahya ini mengatakan tidak boleh berjihad melawan Belanda, pada saat itu Cut Nyak-dien sedang bertempur melawan Belanda di Aceh sana. Kemudian Cut Nyak-dien ditangkap dan dibuang ke Sumedang.
itu menodai merusak rasa kebanggaan saya bahwa ini perjuangan bangsa Indonesia sendiri. Bahwa ada Habib membantu, ya bisa saja, kan bukan hanya Habib yang membantu. Anggota BPUPK itu kayaknya ndak ada Habibnya. Kalau Cina ada, Jepang ada, gitu. Arab non Habib juga ndak ada karena Abdurrahman Baswedan tuh kayaknya tidak BPUPKI, bukan masuk para pendiri gitu ya. Nah kok sekarang lalu Habib, lalu para pejuang dihabibkan semua kan, Diponegoro, siapa lagi? Imam Moja. Ini lagi yang paling menggelikan. Mereka anggap orang Indonesia ini bodoh-bodoh semua. Mereka menghabibkan Pangeran Diponegoro. Mereka sebut Pangeran Diponegoro adalah Sayyid Abdul Hamid. Padahal Pangeran Diponegoro adalah asli pribumi Jawa. Tidak ada sangkut pautnya dengan Habib. Dan sejarawan mengatakan demikian. Wah itu kebanggaan orang Jawa loh, Diponegoro itu. Lalu dihabibkan. Habib dari mana? Bagaimana pendapat Pak Mahfud tentang para Habib ini? Apakah menurut Pak Mahfud mereka adalah keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Turunan Nabi atau tidak itu bagi saya enggak terlalu penting ya. Baklawi kalau bagi saya bukan gitu ya, bukan turunan Nabi. Apa yang Pak Mahfud ingat tentang mereka? Ya. Dulu waktu saya kecil Habib tuh ya biasa aja, jual minyak nyong-nyong, jual buku Ratib Hadad gitu, buku-buku dijajakan ke rumah lalu kita kasih makan, itu Habib dulu.